Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Karunisa dengan NIM 20.194. Di sini saya akan mengulas mengenai seorang ahli ekonomi yang berpengaruh di dunia, yaitu Irving Fisher. Irving Fisher merupakan salah satu ahli ekonomi matematika ternama dan terbesar di dunia, khususnya di Amerika. Beliau mempunyai kecerdasan untuk menggunakan ilmu matematika di hampir seluruh teorinya. Beliau adalah pencetus ekonomi neoklasik yang pertama. Bahkan, Fisher juga sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi dengan menggunakan prosedur yang tidak biasa, yaitu melalui matematika, statistik, dan juga pengembangan teori ekonomi dari Sekolah Ekonomi Austria. Tidak hanya itu, Fisher juga seorang pemerhati isu-isu terkait sosial, kesehatan, serta perdamaian dunia. Irving Fisher lahir pada Rabu 27 Februari 1867 di New York, Amerika Serikat. Fisher lahir di keluarga terpelajar, di mana sang ayah merupakan seorang guru dan menteri kongres. Ayahnya selalu mengajarkan untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Ajaran tersebutlah yang sangat mengena dalam dirinya, sehingga membuat Fisher memiliki jiwa sosial dan religius yang besar. Namun saat ayahnya meninggal dunia, beliau menggantikan peran sang ayah sebagai guru untuk menjadi tulang punggung keluarga. Ketertarikannya dalam bidang ekonomi matematika tentu membuatnya menjadi bersemangat dalam mencetuskan ide-ide atau gagasan yang diharapkan nantinya akan menjadi solusi bagi perekonomian dunia. Fisher mempunyai beberapa teori. Yang pertama, teori The Purchasing Power of Money pada tahun 1911. Dalam karya Fisher yang berjudul The Purchasing Power of Money, beliau menjelaskan bahwa perubahan jumlah uang beredar akan menyebabkan perubahan pada harga barang. Teori inilah yang disebut dengan teori kuantitas uang dan telah menjadi teori paling populer yang digunakan hingga saat ini. Persamaan teori kuantitas uang ini yaitu M dikali V sama dengan P dikali T. M sebagai money atau jumlah uang yang beredar, V velocity of money atau kecepatan uang beredar, P price atau tingkat harga, T trade atau volume perdagangan. Jadi daya beli uang ditentukan oleh jumlah uang yang beredar atau permintaan uang berbanding terbalik dengan pasokan uang. Semakin banyak uang beredar, maka akan semakin rendah pula daya belinya. Begitupun sebaliknya. Selain itu, pertambahan pasokan harga juga akan berdampak pada kenaikan harga dan sebaliknya. Irving Fisher mengemukakan bahwa dalam teori kuantitas uang, jumlah peredaran uang berbanding lurus dengan perubahan harga. Menurutnya, perubahan jumlah uang yang beredar akan memengaruhi harga barang. Selain itu, Fisher juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang dapat menyebabkan inflasi. Yang kedua yaitu teori suku bunga. Teori Fisher yang satu ini didasarkan kepada suplai tabungan dan permintaan untuk modal, seperti yang ditentukan oleh masa sekarang dan prospek masa depan untuk peluang investasi. Bahkan beliau juga membedakan antara nominal dan tingkat bunga real serta mengembangkan konsep positif, konsep negatif, dan netral preferensi waktu. Fisher percaya bahwa suku bunga dihasilkan dari interaksi dua kekuatan, yakni preferensi waktu yang dimiliki oleh orang-orang untuk pendapatan langsung dan prinsip-prinsip peluang investasi. Secara sederhana, kemungkinan pendapatan yang akan diinvestasikan saat ini akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar nantinya, sehingga didapat rumusan yang menyatakan bahwa suku bunga real merupakan selisih antara suku bunga nominal dengan laju inflasi pada waktu tertentu di satu sistem perekonomian. Yang ketiga yaitu 100% money pada tahun 1935. Pada karya yang satu ini, Fisher mengemukakan bahwa seluruh deposito bank harus didukung oleh cadangan 100% dari pecahan cadangan yang nantinya akan digunakan
dan sekarang oleh hampir seluruh sistem perbankan yang didasarkan kepada kebijakan seperti akan mengendalikan besar siklus bisnis. Beliau telah menghabiskan sebagian besar kekayaan miliknya untuk mempromosikan kebijakan tersebut. Teori yang terakhir yaitu teori transaksi atau exchange equation. Teori ini berpendapat bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar atau berpindah tangan dan jumlah barang yang diperdagangkan. Karya Irving Fisher yang tidak kalah penting yakni The Theory of Interest pada tahun 1930 dan The Nature of Capital and Income pada tahun 1906. Sekian ulasan yang dapat saya berikan. Terima kasih.